Hai teman-teman, kalian tahu nggak? Tepat di Hari Pahlawan tahun 2023, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada seorang tokoh wanita yang luar biasa dari Jawa Tengah. Namanya Ratu Kaliamat. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan nama ini. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok perempuan pemberani ini dan bagaimana kisahnya sampai layak disebut pahlawan? Yuk, kita bedah bersama biografi singkatnya. Kalau kita bicara soal Jepara, yang pertama kali terlintas di pikiran pasti R.A. Kartini, kan? Pahlawan emansipasi wanita yang sangat menginspirasi. Tapi ternyata jauh sebelum era Kartini, Jepara sudah punya sosok pendekar wanita yang gak kalah hebatnya. Dialah Ratu Kaliamat. Bahkan seorang penulis Portugis bernama Diego de Couto sampai menjulukinya dengan sebutan Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Ihika, yang artinya Ratu Jepara yang gagah berani dan berkuasa. Keren banget kan? Julukan itu bukan tanpa alasan loh. Ratu Kaliamat adalah seorang pemimpin sejati. Ia memimpin Jepara selama 3 dekade, tepatnya di abad ke-16 Masehi, dan berhasil membawa wilayahnya mencapai puncak kejayaan. Gak cuma jago di dalam negeri, Ratu Kaliamat juga punya visi yang luas. Ia bahkan pernah 2 kali mengirimkan pasukan lautnya yang super kuat untuk menyerang bangsa Portugis di Malaka. Penasaran kan sama kisah lengkapnya? Oke, kita mulai dari awal. Siapa sih Ratu Kaliamat ini? Nama aslinya adalah Retna Kencana. Ia bukan orang biasa, melainkan keturunan langsung dari para penguasa Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Retna Kencana adalah putri dari Sultan Trenggono, Sultan Demak ketiga, yang berarti ia adalah cucu dari Raden Patah, pendiri sekaligus Sultan pertama Demak. Kalau ditarik lebih jauh lagi, Raden Patah konon adalah putra dari Brawijaya XI, raja terakhir kerajaan Majapahit. Jadi darah biru ningrat dan pemimpin mengalir deras di dalam dirinya. Retna Kencana lahir di lingkungan Istana Demak, bukan di Jepara. Ia tumbuh menjadi seorang putri yang cerdas dan tangguh. Ketika dewasa, ia menikah dengan seorang pangeran dari Kesultanan Aceh Darussalam bernama Pangeran Thoib. Setelah menikah, Pangeran Thoib diberi tugas oleh Sultan Trenggono untuk memimpin sebuah wilayah penting di pesisir utara Jawa, yaitu Kaliamat, dengan pusat pemerintahannya di Jepara. Sejak saat itulah Pangeran Thoib lebih dikenal dengan nama Pangeran Kaliamat. Retna Kencana pun mendampingi suaminya membangun dan mengelola wilayah tersebut bersama-sama. Namun, kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Pada tahun 1549, sebuah tragedi menimpa. Pangeran Kaliamat tewas dibunuh oleh orang-orang suruhan Arya Penangsang, Bupati Jipang Panolan. Saat itu, Arya Penangsang sedang berkonflik hebat dengan pusat kekuasaan Demak untuk merebut takhta. Pembunuhan ini adalah bagian dari intrik politik kejam yang melanda Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono. Kehilangan suami tercinta dengan cara yang begitu tragis tentu menjadi pukulan berat bagi Retna Kencana. Untuk menghormati mendiang suaminya, ia kemudian menggunakan nama Ratu Kaliamat. Tidak hanya berduka, ia juga menyimpan dendam dan hasrat untuk menuntut keadilan. Ada sebuah legenda yang sangat terkenal, di mana Ratu Kaliamat melakukan ritual bertapa di Bukit Donorojo. Ia bersumpah tidak akan mengenakan pakaian sebelum Arya Penangsang tewas. Tentu saja, kisah ini bisa kita maknai secara simbolis sebagai proses penyucian diri dan pengumpulan kekuatan, baik secara spiritual maupun politik, untuk menghadapi musuhnya. Pemberontakan Arya Penangsang yang sempat berhasil menduduki takhta Demak akhirnya berhasil dipadamkan. Ini semua berkat kerjasama berbagai tokoh penting, termasuk Ratu Kaliamat yang berperan besar
di balik layar. Pada Akernia, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya yang kelak kita kenal sebagai Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Islam setelah kemelut politik mereda. Pada tanggal 10 April 1549, Retna Kencana secara resmi dilantik menjadi penguasa Jepara, menggantikan suaminya. Sejak saat itu, gelar Ratu Kaliamat semakin melekat pada dirinya, menjadi simbol ketangguhan dan kepemimpinan seorang wanita yang bangkit dari tragedi. Di bawah kepemimpinan Ratu Kaliamat, Jepara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ia terbukti sebagai seorang pemimpin yang cerdas, berwibawa, bijaksana, dan pastinya sangat pemberani. Jepara yang tadinya hanya sebuah kota pelabuhan biasa, kehebatan dan nama besar Ratu Kaliamat terdengar sampai ke negeri seberang. Pada tahun 1550, hanya setahun setelah ia naik tahta, datang utusan dari Sultan Johor di Semenanjung Melayu. Mereka meminta bantuan Ratu Kaliamat untuk mengusir penjajah Portugis yang telah menduduki Malaka, sebuah pelabuhan strategis yang menjadi kunci perdagangan di Asia Tenggara. Tanpa ragu, Ratu Kaliamat menyanggupi permintaan itu. Ini menunjukkan visinya yang jauh ke depan, bahwa ancaman kolonialisme Portugis di Malaka juga merupakan ancaman bagi seluruh Nusantara termasuk Jepara. Ia pun mengirimkan 40 kapal perang yang mengangkut sekitar 4.000 prajurit terbaiknya ke Malaka. Di sana, armada Jepara bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu, membentuk kekuatan gabungan lebih dari 150 kapal. Sebuah kekuatan yang sangat masif pada zaman itu. Pertempuran pun berkecamuk. Pasukan gabungan Jepara dan Melayu bertempur dengan gagah berani melawan tentara Portugis. Mereka bahkan nyaris meraih kemenangan mutlak. Namun, Portugis yang memiliki persenjataan lebih modern dan benteng yang kokoh berhasil membalikan keadaan. Sekitar 2.000 prajurit Ratu Kaliamat gugur dalam pertempuran itu. Sebagian lainnya bahkan menjadi korban badai ganas di lautan. Setelah bertempur habis-habisan selama 3 bulan penuh, sisa pasukan Jepara memutuskan untuk kembali pulang ke Jawa. Misi pertama ini mungkin belum berhasil, tapi telah menunjukkan kepada dunia bahwa ada seorang ratu di Jawa yang berani menantang kekuatan Eropa. Kegagalan di Malaka tidak membuat semangat anti-kolonialisme Ratu Kaliamat padam. Justru semakin membara. Pada tahun 1565, ia kembali mengirimkan pasukannya, kali ini ke arah timur, yaitu ke Kepulauan Maluku. Tujuannya adalah untuk membantu kerajaan Tanah Hitu yang juga sedang digempur oleh Portugis yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Lagi-lagi, ini bukti nyata bahwa kepemimpinan Ratu Kaliamat tidak hanya terbatas pada wilayah Jepara, tapi mencakup kepeduliannya terhadap karijan-karijan lain di Nusantara. Meskipun hasil dari misi ke Maluku ini juga kurang memuaskan, Ratu Kaliamat tidak pernah menyerah. Puncak dari perlawanan Ratu Kaliamat terhadap Portugis terjadi pada tahun ke-1573. Saat itu, datang lagi permohonan bantuan, kali ini dari Sultan Aceh, Ali Riayat Shah. Aceh meminta Jepara untuk kembali bergabung menyerang Portugis di Malaka. Mengingat ia pernah menjadi istri seorang pangeran Aceh, Ratu Kaliamat langsung menyetujui permohonan tersebut. Ikatan batin dan aliansi lama antara Jepara dan Aceh kembali terjalin. Kali ini, Ratu Kaliamat mempersiapkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia menggarokkan 300 kapal perang dengan 15.000 prajurit. Bayangkan betapa besarnya kekuatan itu. Armada raksasa ini tiba di Malaka pada tahun ke-1574. Namun, takdir berkata lain. Perjalanan mereka ke Malaka memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan karena berbagai rintangan di lautan. Sesampainya di sana,
pasukan Jepara mendapati bahwa pasukan Aceh ternyata sudah dipukul mundur oleh Portugis. Armada Jepara akhirnya harus bertempur sendirian melawan Portugis yang sudah bersiaga penuh. Pertempuran berlangsung sengit. Namun, Portugis menggunakan taktik licik. Mereka membajak kapal-kapal logistik Jepara yang datang belakangan membawa perbekalan makanan. Akibatnya, 15.000 prajurit Jepara yang sedang bertempur di darat mulai kelaparan. Kondisi ini membuat kekuatan mereka melemah drastis. Sekitar 30 kapal Jepara hancur. Dan dilaporkan sekitar 7.000 prajurit gugur di medan perang Malaka. Dengan kekuatan yang semakin menipis dan logistik yang terputus, pasukan Jepara terpaksa harus mengambil keputusan pahit untuk mundur dan kembali ke Jawa. Dari jumlah awal yang begitu besar, hanya sekitar sepertiga pasukan yang berhasil selamat dan kembali ke tanah air. Meskipun 2 kali serangan besar ke Malaka itu berakhir dengan kegagalan militer, keberanian dan pengorbanan Ratu Kaliamat tercatat dalam sejarah. Ia adalah satu-satunya pemimpin wanita di Nusantara pada masa itu yang berani secara terbuka menantang, mengirimkan armada perang skala besar untuk melawan kekuatan kolonial Eropa. Semangatnya untuk mempersatukan kekuatan lokal demi mengusir penjajah adalah sebuah jasa yang tak ternilai. Beberapa tahun setelah peristiwa heroik tersebut, tepatnya pada tahun 1579, Ratu Kaliamat wafat. Ia memerintah Jepara selama 30 tahun dengan penuh wibawa dan keberanian. Jenazahnya dimakamkan di kompleks makam Masjid Mantingan, Jepara, berdampingan dengan makam suami tercintanya, Pangeran Kaliamat. Kisah Ratu Kaliamat adalah cerminan seorang pemimpin yang tangguh, visioner, dan memiliki semangat nasionalisme yang jauh melampaui zamannya. Ia tidak hanya membangun Jepara menjadi pusat maritim yang makmur, tetapi juga menginspirasi perlawanan terhadap kolonialisme di seluruh Nusantara. Penganugerahan gelar pahlawan nasional untuknya adalah pengakuan yang sangat pantas atas segala jasa dan pengorbanannya bagi bangsa. Jadi, sekarang kita tahu bahwa Jepara tidak hanya melahirkan Kartini, tetapi juga Ratu Kaliamat, sang Ratu Jepara yang gagah berani dan berkuasa. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.